Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Belajar Bareng Adi MC. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 11, yaitu menemukan butir-butir penting buku pengayaan atau non-fiksi. Buku pengayaan adalah buku yang isinya bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan serta meningkatkan keterampilan siapa saja yang membacanya. Beberapa hal yang penting perlu dicatat dalam buku pengayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, daya tarik. Buku penunjang atau pengayaan sangat dibutuhkan masyarakat, terutama para akademisi. Oleh karena itu, baik isi maupun covernya harus menarik. Kemudian yang kedua, keunikan buku. Buku penunjang atau pengayaan harus mempunyai keunikan dibandingkan dengan yang lain. Keunikan buku penunjang dipengaruhi gaya penulisan penulisnya. Hal itu berbeda dengan buku pelajaran atau buku sekolah yang penulisannya diarahkan melalui kurikulum. Yang ketiga yaitu kepadatan isi buku. Kepadatan isi buku penunjang sangat dipengaruhi materi atau persoalan yang dibahas. Buku penunjang atau buku pengayaan biasanya membahas persoalan secara terperinci dan mendalam. Kemudian yang keempat, tematik. Buku penunjang atau pengayaan membahas hanya satu tema. Hal ini disebabkan fungsinya yang hanya memberikan penjelasan khusus untuk suatu persoalan. Dan yang kelima yaitu buku penunjang atau pengayaan sangat penting keberadaannya. Penting karena banyak dicari untuk memperjelas materi dalam buku utama. Jadi, butir-butir penting buku pengayaan yaitu memiliki daya tarik, unik, padat isinya, tematik, dan juga penting. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu menyajikan laporan butir-butir penting buku non-fiksi. Butir-butir penting buku non-fiksi dapat disajikan dalam bentuk laporan. Laporan dapat berupa keterangan atau informasi yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan secara tertulis ataupun lisan. Untuk menyusun sebuah laporan, diperlukan kegiatan pengamatan, diskusi, dan studi. Fungsi laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat pertanggungjawaban secara tertulis serta pendokumentasian data. Yang kedua, bukti seseorang telah melakukan kegiatan, baik ilmiah maupun non-ilmiah. Laporan perlu disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis. Untuk itu, perlu dipaparkan kriteria penyampaian laporan. Kriteria ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi laporan mencakup kelengkapan fakta, data yang akurat, dan objektif. Yang kedua, penyajian laporan menggunakan bahasa yang baik, jelas, tepat, sistematis, serta menarik. Yang ketiga, pengucapan, lafal, dan intonasi dalam penyajian lisan harus disampaikan dengan jelas. Selain itu, penyajian lisan perlu menggunakan gaya ekspresif yang sesuai. Nah, kemudian kita lanjut ke jenis-jenis laporan. Berdasarkan bentuknya, yaitu laporan dibagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. 1. Laporan berbentuk formulir, yaitu laporan yang dibuat hanya dengan mengisi belangko yang telah disediakan. 2. Laporan berbentuk memorandum, yaitu laporan singkat dibuat dalam rangka proses hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, bawahan atau antar unsur dalam suatu instansi.
Yang ketiga, laporan berbentuk surat, yaitu laporan yang dibuat dengan uraian yang lebih panjang dari memorandum sebagaimana uraian dalam bentuk surat biasa. Laporan jenis ini dapat digunakan untuk berbagai macam topik. Kemudian yang keempat, laporan berbentuk naskah, yaitu laporan panjang yang biasanya disusun seperti makalah. Yang kelima, laporan berbentuk buku, yaitu laporan yang disusun dalam bentuk buku dengan menggunakan teks yang panjang dan lengkap. Nah, selain ada jenis-jenisnya, laporan juga memiliki struktur, yaitu struktur teks laporan. Struktur teks laporan mencakup laporan informal dan laporan formal. Laporan informal antara lain laporan perjalanan, laporan pengamatan, dan laporan kunjungan. Struktur laporan informal mempunyai ciri sebagai berikut, yaitu 1. Struktur penulisan lebih sederhana, 2. Memiliki sistematika sendiri, 3. Tidak bersifat standar, 4. Cenderung memenuhi kebutuhan informasi, 5. Bertujuan mendapatkan data lapangan. Sementara itu, struktur laporan formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan, yang terdiri atas halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik. Yang kedua, pendahuluan, yang terdiri atas latar belakang, tujuan, ruang lingkup permasalahan atau objek, pembatasan masalah atau objek, penjelasan-penjelasan lain. Yang ketiga, bagian, yang terdiri atas hal-hal pokok atau intisari dari pembahasan laporan, penyampaian keinginan pelapor terhadap hal-hal berkaitan dengan laporan hasil penelitian. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kriteria laporan adalah laporan mencakup kelengkapan fakta, data yang akurat dan objektif, penyajian laporan menggunakan bahasa baik, jelas, tepat, sistematis, dan menarik, serta penyajian lisan-lisan disampaikan dengan pengucapan, lafal, dan intonasi yang jelas, serta menggunakan gaya ekspresif yang sesuai. Jenis-jenis laporan adalah laporan berbentuk formal, memorandum, surat, naskah, dan buku. Oke, terima kasih. Cukup kali ini materinya, semoga dapat dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 口寄せの術